Tentang kaum Bani Israel sering disebutkan dalam Al-Quran. Saat ini Bani Israel dikenal juga dengan kaum Yahudi. Karena kaum Yahudi ini adalah Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa Allah mengabadikan Bani Israel di dalam Quran? Apakah kaum ini sangat penting peranannya di dunia ini atau ada hal lain? Bahkan disebutkan bahwa Bani Israel sengaja dilebihkan oleh Allah dibandingkan umat-umat yang lain. Sehingga muncul penilaian bahwa kecerdasan kaum Yahudi saat ini adalah karena memang dari Allah sudah diberikan kelebihan-kelebihan. Namun faktanya juga, umat lain selain Bani Israel juga punya kelebihan, iya kan? Bukankah Allah senang pada hambanya yang senantiasa berusaha? Bukankah Allah tidak abai terhadap segala macam usaha manusia? Bahkan kita kenal kalimat motivasi yang terinspirasi dari ayat-ayat suci yaitu, menjada wajada, yang artinya, siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Usaha manusia akan selalu mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Bahkan setiap usaha manusia selalu ada ganjarannya, sekecil apapun itu. Bahkan dalam Quran juga disebutkan dengan tegas, tepatnya pada surah Al-Zalzalah ayat 7, Faman yamal miskala zarratin khaira yarah, yang artinya, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Dan ayat selanjutnya pun, atau ayat ke-8 menegaskan tentang perbuatan jahat manusia juga mendapatkan balasan meski sekecil apapun atau bahkan sekecil atom. Wamen yamal miskala zarratin syarra yarah, yang artinya, siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Soal bangsa pilihan tersebut ditafsirkan oleh beberapa ulama bahwa bangsa pilihan yang dimaksud hanyalah di masa ayat tersebut diturunkan, bukan di masa sekarang. Salah satu ulama tersebut adalah Syaikh Wahbab Az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir. Bani Israel memang pada waktu itu dilebihkan oleh Allah, tetapi mereka membangkang atas perintah Allah. Oleh karena itu mereka mendapat murka dari Allah. Kemudian Bani Israel itu pun diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali atau agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan karena mereka ingkar dengan perjanjian itu maka mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Bahkan dalam surah Ali Imran ayat 112 disebutkan hal tersebut. Dan pada penghujung ayat tersebut disebutkan, yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Maka meskipun Bani Israel dalam ayat itu ditafsirkan untuk masa yang lalu, namun bisa berlaku sepanjang masa. Karena sangat jelas bahwa siapa saja yang berbuat durhaka dan atau berbuat jahat maka akan mendapatkan akibatnya. Siapa saja yang durhaka dan melampaui batas maka akan mendapatkan kehinaan. Tidak memandang apakah orang tersebut keturunan Bani Israel ataupun dari keturunan Bani Quraisy, ataupun keturunan raja-raja. Adapun kaum Yahudi yang masuk dalam kategori Zionis, mereka akan mendapatkan kehinaan karena telah melakukan tindakan yang sangat biadab di Palestina, yaitu menjajah dan melakukan pembantaian kepada warga sipil yang sudah lama bermukim di sana. Dan sebaliknya, kaum Yahudi yang menentang penjajahan itu justru akan mendapatkan kebaikan dan derajat yang tinggi, insya Allah, dan bisa jadi mereka masuk dalam kategori orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 juga berbunyi tentang pentingnya kemanusiaan meskipun diciptakan beraneka ragam. Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
Jadi jelas bahwa yang paling bertakwa adalah yang paling mulia. Tidak memandang dari suku mana dan dari kaum apa. Allah Maha Adil dengan segala ciptaannya. Dan berikut ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat buruk dari sejarah Bani Israel. Sifat-sifat buruk ini bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang bukan dari keturunan Bani Israel. Perbuatan buruk itu bisa jadi dilakukan oleh bangsa-bangsa Arab yang menyandang agama Islam. Dan perbuatan buruk itu bisa jadi dilakukan oleh orang Arab yang berdekatan dengan Palestina karena tidak peduli kepada saudara-saudaranya yang terjajah di Palestina itu. Bahkan yang lebih keji lagi, telah membantu penjajahan itu dengan cara memasok senjata dan segala macam logistik yang digunakan untuk melancarkan kebiadaban penjajahan Zionis itu. Sehingga rakyat Palestina semakin menderita dan makin banyak korban berjatuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sifat-sifat buruk dari Bani Israel di masa lalu itu ada tercantum dalam surah Al-Baqarah, di antaranya. Yang pertama, bisa ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Sifat curang atau licik. Mereka menyuruh orang lain supaya berbuat kebaikan, tetapi mereka sendiri enggan melakukan apa yang mereka suruhkan itu. Yang kedua, sifat rakus, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Mereka adalah bangsa yang paling rakus di dunia, lebih dari bangsa manapun. Mereka menginginkan segala apapun menjadi milik mereka. Apakah termasuk tanah Palestina yang mereka jajah adalah sifat buruk yang telah diwariskan? Yang ketiga, suka ingkar janji. Hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 100. Mereka dengan mudahnya mengumbar janji, dan dengan mudahnya pula mengingkari janji mereka itu. Dan sudah kita ketahui bahwa banyak perjanjian yang dilanggar oleh bangsa Zionis itu artinya suka ingkar janji sehingga sulit dipercaya di dunia internasional. Yang keempat, sifat mereka kejam dan sadis. Hal ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 91. Mereka adalah pembunuh berdarah dingin. Bahkan manusia-manusia sebaik para nabi pun tak luput menjadi korban pembunuhan Bani Israel. Yang kelima, sifat mereka itu rasis. Ada dalam ayat 94 dari surah Al-Baqarah. Mereka senantiasa mengklaim sebagai ras paling istimewa. Bahkan, mereka yakin, surga diciptakan Tuhan khusus untuk Bani Israel. Nauzubillah min dzalik. Maka dengan demikian, jika ada orang yang suka bangga dengan garis keturunannya, atau bangga dengan rasnya, maka bisa jadi itu ada warisan sifat-sifat buruk dari Bani Israel ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, sungguh sangat berbahaya sifat-sifat keji itu. Lindungilah kami ya Allah. Jauhkan kami dari sifat-sifat yang sangat berbahaya itu dan sangat tercela. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat yang dapat menjauhkan kami dari rahmat-Mu, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bani Israel itu. Amin ya Rabbal Alamin.